Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Nah, kita akan membahas mobil yang cukup rare karena ini peradaban di Indonesia ini cukup terbilang sangat jarang karena dealer resminya Subaru sendiri sempat vakum, tapi baru beberapa tahun belakangan ini dia baru membuka kembali dealer mereka. Jadi so far pengguna Subaru di Indonesia ini jadi lebih tenang dan lebih tidak was-was karena mereka mempunyai bengkel resmi untuk melakukan servis rutin maupun servis besar di Indonesia. Nah, ini kita akan bahas Subaru yang 2.0 boxer engine di mana transmisi dia itu dia menggunakan AWD asymmetrical, di mana ini salah satu keunggulannya Subaru karena dia membantu untuk mentransfer tenaga dari boxer engine-nya ini ke kaki mereka secara maksimal sehingga AWD-nya ini jangan disalah tafsirkan untuk AWD-nya off-road, tetapi bukan berarti mobil ini tidak bisa kalian ajak off-road ya, bisa, tapi off-road tipis-tipis aja, nggak bisa kayak Land Cruiser atau mungkin seperti Jeep ini yang kita bisa bikin untuk off-road kelas berat. Mungkin kalau kalian cuma pengen ke puncak, ke Bunteh, yang gitu-gitu aja, selama ban kalian pakai ban kasar, mungkin masih bisa, oke? Nah, untuk harganya sendiri sebenarnya sudah cukup menggiurkan dengan teknologi dan juga model yang seperti ini di harga 168 juta kayaknya cukup menggiurkan ya kalau dapat kondisi yang cukup bagus ya. Nah, mobil ini sendiri pajaknya bulan 12 baru diperpanjang dan nilai pajaknya kurang lebih sekitar 4 jutaan. Jadi so far ya mobil 160 juta, pajak 4 jutaan ya masih oke kan. Sudah gitu dengan yang adanya model yang kurang lebih nggak mainstream di jalanan. Udah gitu dia punya bagasinya juga gede. Ntar, gue buka dulu ya. Oke. Nih, di bagian belakang ini yang membuat mobil ini tuh kelihatannya jadinya anti mainstream karena biasanya kalau kita ngelihat sekelasnya dia itu kayak Honda CR-V atau Mazda CX-5, sebenarnya kalau di luar mungkin kelasnya di atasnya dia, tetapi kalau di Indonesia dengan basis di bawah 200 jutaan kita bisa membeli mobil SUV 2 baris itu ada Mazda CX-5, ada Chevrolet Captiva, ada Honda CR-V. Nah, Subaru Forester ini termasuk underdog yang boleh dibilang nggak bisa bilang underdog sih. Mobil ini sebenarnya enak banget. Jadi boleh dikatakan tenaga 2000 cc-nya tuh bener-bener enak dengan dibantu AWD-nya si Subaru ini. Makanya Subaru sendiri itu teknologi yang paling dia unggulkan selalu di AWD-nya dia. Ketika kita membeli Subaru STI atau mungkin Subaru Forester yang turbo yang 2,5, tenaganya pol. Memang kalau dibandingkan dengan yang 2,5 banyak sekali fitur yang dipangkas yang sebenarnya harusnya sangat membantu di mobil ini. Salah satu contohnya adalah turbonya, CC yang lebih besar, panoramik, audio Harman Kardon, dan beberapa fitur yang kira-kira bakal membuat kita lebih nyaman. Nah, ini kita lihat di bagian sininya juga udah ada penutupnya. Ini sebenarnya penggunaannya itu untuk ke arah kalau kita sering bawa barang berharga, kalau di Indonesia ya. Jadi kita nggak terlalu kelihatan kita bawa laptop atau apa, jadi ketutup sama ini. Ini sebenarnya yang bagus. Kalau gua pakai untuk sendiri, gua akan modifikasi kacanya gue beningin, velgnya gue ganti yang lebih kecil sedikit, lalu bannya mungkin pakai kasar. Tapi dengan adanya kita ingin tenaga yang lebih besar dan juga lebih maksimal, makanya bannya nggak dipakein kasar. Velg masih ukuran standar ini di 225/55 ring 17. Nah, ini bannya pakai Toyo biar dia lebih ngegrip ya. Ini kita lihat catnya juga masih ori. Ini stiker bawaan pabriknya juga masih ada walaupun sudah terlihat usang. Tapi ya inilah stiker orinya. Terus kalau kita tutup pintunya tuh suaranya antik, kayak ada crispsnya gitu, ada kayak garing. Tuh. Jadi menurut gua, wah tahun 2012 Subaru bikin mobil kayak gini ya cukup menggiurkan ya. Cuman memang zaman dulu orang takut beli Subaru karena purna jualnya juga susah. Sudah gitu spare partnya mungkin agak sulit. Tapi kalau kita bilang kita ingin membeli satu mobil apapun, mau kalian beli Toyota, Honda, kalau kita nggak kenal maka kita nggak sayang. Jadi kita harus kenalin dulu segala resiko dan segala kenyamanan dan segala kelebihan dan kekurangan setiap mobil yang mau kalian beli. Jadi jangan sampai kita beli mobil itu hanya karena tren, hanya karena banyak yang pakai, ini itu. Jadi mungkin kita nggak bisa maksimalin. Contohnya gini, kayak lo beli Innova Fortuner, kalau lo nggak tahu bisa di remap kan juga nggak enak ya kan. Kayak gini, kalau kita nggak tahu AWD itu apa, kita nggak tahu gimana rasanya. Udah gitu gimana cara perawatannya, karena memang mesin boxer engine ini cukup unik ya, dan memang hanya kebanyakan Subaru yang keluarin mesin boxer engine. Yuk sembari masuk ya, udah mulai gerimis.
Oke, kita udah di dalam kabin. Jadi kalau kita ngelihat di bagian head unitnya sendiri ini pakai aftermarket Kenwood, memang bawaan dari Subaru tapi bukan built-in kayak yang 2,5 turbo. Jadi ini bawaan mobil tapi aftermarket, tapi sudah dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth, di mana sekarang itu sudah zamannya pakai Spotify atau mungkin kayak platform-platform musik digital online yang membantu kita nyari lagu apapun tanpa perlu dicari, kita download lagi tuh kayaknya nggak perlu. Nah, makanya kalau kita ngelihat mobil ini udah cukup nyaman dan cukup oke nih. Kita ada tombol buat angkat telepon dan ininya, cruise control udah ada di sini. Ini tombol audio steering button, cukup menarik ya mobil ini ya. Sayang saja memang tidak ada panoramik di tipe varian 2000. Tapi kalau kita lihat ya 160 juta John, lu beli mobil yang anti mainstream, enak pakainya, ya kenapa enggak beli ini kan buat cobain. Jadi untuk nyetirnya juga enak, handlingnya juga enak. Mungkin akan kita cobain sebentar nih. Kita coba keluar dulu nih, karena kayaknya kalau Subaru yang AWD kita nggak cobain tenaganya kurang afdol, Om. Oke, bentar ya. Dia saingannya berarti CR-V ya? Kita nggak bisa bilang mereka itu saingan karena marketnya itu berbeda ya. Kalau kita bilang SUV tinggi, CR-V lebih tinggi ground clearance-nya. Tapi kalau kita bilang CR-V saingannya, CR-V nggak AWD, ya kan? Jadi memang untuk kelas SUV yang AWD ini cukup jarang, Om. Nih, tenaganya tuh bener-bener paten gitu loh. Begitu digas, set, deliver dia punya tenaga tuh konstan, nggak kayak yang kayak bener-bener lemot gitu loh. Dia pelan tapi pasti naiknya karena fitur AWD-nya dia. Dan yang lebih unik lagi, mobil ini tuh kebalik antara sen dan wiper. Sen di sebelah kiri, wiper di sebelah kanan, dimana ini biasanya difungsikan untuk mobil-mobil Eropa dan mobil-mobil Amerika. Karena memang sebenarnya Subaru Forester ini market yang paling kuat itu di dunia itu di Amerika, sebagai mungkin SUV soccer mom. Jadi yang mak-mak yang suka nganterin anaknya main bola di weekend itu biasanya bawanya Subaru. Dan biasanya kalau nggak Subaru, Prius atau mungkin mobil-mobil lain yang cukup populer di Amerika. Makanya dia nggak terlalu pusing di Indonesia. Nggak jualan pun ya udah, mau gimana lagi, karena Indonesia sudah didominasi sama mereka, Pom, Toyota. Dimana Toyota itu mobil favoritnya Johnny my friend kan. Kita tahu sendiri di showroom gua hampir nggak pernah nggak ada Toyota, karena gue yakin Toyota itu salah satu mobil yang reliable dan memang marketnya masih menguasai pasar global di Indonesia. Tenaga sih boleh diakuin oke. Tapi kalau menurut gue ya mobil ini fun to drive buat orang yang demen sama sesuatu yang unik dan beda daripada yang lain kalau di Indonesia. Jadi ya lu dengan duit 160 jutaan lu bisa naik mobil yang berbeda dari yang lain, why not ya kan? Kurang lebih ya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang minat sama mobil ini, kalian bisa langsung hubungin gue atau Henry, ntar gue langsung kabarin lo. Oke, thank you teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye-bye.